Jadi karena Pangandaran ini adalah daerah wisata, Ya. mayoritas penduduknya sangat bergantung dengan kehidupan berwisata, pendapatannya dari sana. Kebijakan pemerintah yang menutup secara berkala tempat wisata ini sangat-sangat memberatkan, karena diakui atau tidak, kami sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia wisata sangat terdampak. COVID-19 itu bagaimana, Pak? Kalau Ya. COVID-19 itu kan jadi pandemi. Pertamanya kan itu ada di Cina kan, pandemi Ya, di Cina ya, itu ya. menyebar ke seluruh dunia ya, termasuk ke Indonesia. Nah, untuk Indonesia khususnya ya, untuk Indonesia itu pandemi yang di Indonesia itu cuma dulu itu Jawa Bali tahun 2020. Pertamanya Bulan April yaitu. Oh, iya. Bulan April 2020 itu pertama kali masuk ke Indonesia itu COVID. Kok kayaknya pemerintah itu takut banget ya, Pak, sama COVID-19 itu. COVID-19 itu. Emang berbahaya sekali ya? Sebenarnya kalau Corona. dibilang takut dan nggak takut itu sebenarnya pemerintah itu justru melindungi terhadap masyarakat yang ada di wilayah yang terkena pandemi itu. Bukannya pemerintahnya takut ke penyakitnya itu, tapi takutnya iya. masyarakatnya itu terkena pandemi. Jadi Merebak gitu. Ya, merebak ke seluruh masyarakat. Ya, kalau dibilang kalau seluruh Indonesia mungkin belum lah, mungkin. Iya, iya. Nah, untuk kesininya itu kan pulau-pulau yang lain itu 2020 mulai terserangnya. 2021 ya. Iya. 2020 mah baru Pulau Jawa sama Bali. Oh gitu. Ya. Nah, untuk yang tahun 2021 itu termasuk ke Manado, Iya. Sumatera Barat kan itu, Iya. Sulawesi itu sebagian pulau-pulau, terus Kalimantan. Tapi yang jadi bumerang atau yang menjadi pandemi yang terbesar itu di Pulau Jawa, termasuk Bali, karena Pulau Bali itu kan banyakkan dari turis-turis kan, dari turis mancanegara, sedangkan turis-turis dari mancanegara juga kan yang takatan Indonesia itu kan dari Meksiko dulu, terus Amerika kan, terus dari Cina yang pada datang ke Bali itu membawa virus. Jadi ketakutan pemerintah itu sepertinya itu sebenarnya seperti itu. Menurut Bapak, apa saja contoh sikap bela negara yang dapat kita lakukan pada saat ini? Ya, mungkin pada saat ini dalam kegiatan atau sikap yang dapat kita lakukan dalam bela negara, bagi saya sebagai pendidik mungkin berupaya mendidik, Mencerdaskan ya, Pak? mencerdaskan anak bangsa dengan sebaik-baiknya, meliputi penambahan wawasan dari diri saya sendiri dan menambah wawasan tentang kebangsaan dan kehidupan berbela negara kepada anak didik atau peserta didik kita. Kemudian Pak, pada saat ini di negara kita atau bahkan di dunia sedang ada pandemi COVID-19. Nah, menurut Bapak bagaimana pengaruh pandemi ini terhadap kehidupan Bapak sebagai seorang pendidik? Ya, menurut saya secara umum yang kami rasakan sebagai pendidik, dampak dari pandemi ini sangat besar sekali pengaruhnya, terutama dalam hal kegiatan belajar mengajar. Tadinya kita belajar tatap muka secara langsung, tetapi pada saat pandemi ini kita agak terbatas atau bahkan tidak bisa mengajar secara langsung tatap muka, tetapi dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Secara medis, virus itu kan mudah hinggap ataupun istilahnya mudah nyerang orang-orang yang imunnya rendah. Ya. Mungkin setuju nggak ya? Setuju. Iya. Makanya meskipun kita sedang berada di situasi yang
sangat-sangat tidak mengenakan dari berbagai sisi, dari segi ekonomi, dari banyak sisi. Sebisa mungkin kita bisa menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan untuk diri kita sendiri, misalkan yang gratis-gratis saja, jalan-jalan ke pantai, melakukan hal-hal yang menyenangkan, olahraga dan sebagainya, sehingga imunitas kita naik, sehingga kita sedikit mungkin jadi orang yang tidak terlalu beresiko untuk tertular Kualitas makanan gitu. Iya. Minum vitamin C nggak? Minum vitamin C Ya. yang murah-murah, jeruk. Iya. Nah, bagaimana pendapat tentang vaksinasi itu? Vaksinasi bagus. Saya sendiri pribadi sudah vaksin. Ya. Tapi kalau berkaca dari lingkungan sekitar saya, kesadaran untuk vaksin masih sangat rendah. Masih sangat rendah karena yaitu mungkin dari banyaknya berita-berita negatif tentang vaksinasi, sehingga orang banyak kan takut untuk vaksin, atau ada hal-hal lain yang membuat mereka tidak mau vaksin. Ada berita hoax semua itu. Iya. Berarti usia Adi sekarang 12-13 tahun ya? Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Kemarin Ade divaksin nggak? Sudah divaksin? sampai dosis 2. Oh iya. Pas. Udah dua kali vaksin ya? Iya, Gimana tuh Ade? Setuju nggak dengan pelaksanaan vaksin itu? setuju sih. Setuju ya? Iya. Tapi kan itu sakit deh, sakit. Enggak. Enggak ya, enggak sakit. Itu ya. Pegel. Oh, pegel aja sedikit. Kayak diimunisasi mungkin ya, ditulis gitu. Iya. Itu tahu nggak deh fungsi vaksin itu buat apa? Mencegah penular virus Oh iya, iya. dan Imunnya jadi iya, kuat ya, virusnya mental ya. Ya biar virusnya apa? Ya jadi tidak berdampak gitu ya, jadi tidak apa ya, tidak terlalu dipuk gitu. Adanya pandemi ini, adaptasi apa yang Bapak lakukan? Yang istilahnya yang Bapak lakukan menghadapi pandemi ini bagaimana sebagai ASN? Kalau kita sebagai SN, kalau dibilang kalau WFA, kita diam aja di rumah WFA. Iya. Kecuali kalau kita ada tugas, Iya. ada apa WFO, ya kita Iya. masuk ke kantor. Kita tetap Terus ya. terus kalau ada tugas dari dinas kita harus ke lapangan, ya kita turun aja ke lapangan gitu. Iya. Terutama untuk apa namanya pelaku-pelaku usaha, kayak kemarin juga kan Pembinaan kita ya. pembinaan sebelum ada vaksinasi kan kita pembinaan masalah pemakaian masker Iya. ke pelaku-pelaku usaha. Iya. Nah, udah sosialisasi pemakaian masker, sekarang vaksinasi kita turun juga. Tugas dari pemerintah dari Kabupaten Pangandaran kita mensosialisasikan ke masyarakat, terutama yang pelaku usaha, supaya untuk vaksinasi kita kemarin juga udah turun. Soal hasil dan tidaknya itu kan tergantung dari masyarakatnya sendiri yang menilai terhadap ASN dari Kabupaten Pangandaran. Padahal kita udah berjuang habis-habisan gitu ya untuk menyadarkan seluruh pelaku usaha yang ada di daerah Pangandaran khususnya, tetapi kayaknya dari pelaku-pelaku usaha itu kayaknya seperti gimana lah, kayak setengah-setengah lah gitu. Selain divaksin, Bapak misalkan sering olahraga, sering minum vitamin gitu. Kalau vitamin kan kita udah ada dari Dikasih, dinas, ya. sudah dikasih gitu kan, vitamin C. Kalau yang olahraga ya kita sehari-hari olahraga aja di rumah lah gitu. Bapak kan sekarang pakai masker ya. Ya, Kalau prokes yang lain tuh rutin Bapak lakukan, misalkan pakai hand sanitizer, jaga jarak gitu. ya kalau di rumah cuma duaan mau ya jaga Maksudnya jarak. kalau di luar gitu. Kalau di luar kan kita jarang keluar gitu. Oh iya, jadi sering WFH sekarang ya. Iya, WFH di Cuman rumah berarti terus. satu minggu sekarang satu kali ya. Kalau sekarang saya kayaknya WFO-nya 2 kali kayak Dua kalau kali. satu minggu ini. Apa saja yang telah Bapak lakukan sebagai perwujudan bela negara di masa pandemi, khususnya untuk diri sendiri, umumnya untuk peserta didik? Ya, untuk pembelajaran sendiri, kami di lingkungan sekolah mungkin berupaya dengan metode belajar jarak jauh, diantaranya jemput bola pembelajaran ke rumah di satuan kelompok kecil tertentu, dan mensosialisasikan bagaimana kehidupan menyesuaikan dengan pandemi ini, diantaranya dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, terutama
pembelajaran akhlak dan karakter, ya, mencuci tangan sekaligus mereka diajarkan berwudu, bagaimana cara berwudu yang baik dan belajar sholat yang baik. Iya. Terima kasih Bapak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pelajar, mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak saat berkomunikasi dengan teman maupun di sekolah ataupun di lingkungan rumah, dan mengikuti pembelajaran secara daring dengan sungguh-sungguh. Saya ikut divaksin dengan alasan supaya tidak terpapar oleh COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat dari berbagai lapisan dan profesi, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat mengetahui tentang isu terkini COVID-19 beserta bahaya, cara mengatasinya, termasuk kebijakan pemerintah terkait dengan isu COVID tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini melahirkan upaya bela negara dalam bentuk pelaksanaan protokol kesehatan, vaksinasi, serta menjaga kesehatan dengan olahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Demikian analisis yang dapat kami lakukan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.